Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, oleh karena itu, kami memiliki rasa simpati yang tulus kepada Anda. Anda adalah negara demokratis, memiliki identitas yang kokoh, dan berhak untuk diakui serta disambut baik. Ini adalah momen bersejarah. Ini adalah kunjungan resmi pertama oleh Presiden Somaliland setelah Israel secara resmi mengakui Somaliland. Kami bangga, dan saya pribadi bangga, karena pemerintahan saya menjadi pemerintahan pertama di dunia yang mengakui Somaliland. Negara-negara lain akan mengikuti, dan saya yakin langkah ini mencerminkan ikatan rohani yang mendalam antara kedua bangsa kami. Bangsa Yahudi tahu betul rasanya memiliki sejarah kuno, identitas yang khas, semangat kebangsaan yang tak tergoyahkan, namun tetap ditolak pengakuannya. Dan hari ini, Israel mengakui Somaliland dan membantu memperbaiki ketidakadilan sejarah tersebut. Saya yakin kita dapat memperluas hubungan kerjasama ke berbagai bidang. Kami telah membahas hal ini baik dalam pertemuan tertutup dengan Bapak Presiden, maupun bersama tim kami. Masih banyak hal yang harus dilakukan, di bidang pengelolaan air, pertanian, teknologi, keamanan, serta berbagai sektor lain yang dengan senang hati Israel sambut. Kami menyambut kerjasama dan partisipasi masyarakat kami dengan bangsa Bapak Presiden. Saya yakin persahabatan ini akan semakin erat dan kuat seiring berjalannya waktu. Hal ini juga merupakan ungkapan apresiasi kami karena Bapak berkenan membuka kedutaan besar di Yerusalem, ibu kota kuno kami. Itu adalah bentuk pengakuan yang setara, sama seperti kami mengharapkan negara lain mengakui kedaulatan, identitas, dan hak-hak kebangsaannya, demikian pula hal yang sama kami miliki terhadap ibu kota kami. Yerusalem telah menjadi ibu kota bangsa Yahudi sejak masa Raja Daud, sudah sekitar 3.000 tahun yang lalu. Bagi sebagian negara, pengakuan ini memang terlambat, namun bagi Bapak, hal ini terjadi seketika, dan saya sangat menyambutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak beserta delegasi menteri dan pejabat terhormat. Selamat datang di Israel, selamat datang di Yerusalem, ibu kota kami. Semoga hubungan kita terus berkembang dari kekuatan ke kekuatan yang lebih besar. Terima kasih. Presiden Somaliland, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kehormatan dan kebahagiaan besar bagi saya dan seluruh delegasi saya, Bapak Perdana Menteri, dapat berada di Yerusalem saat ini. Di Somaliland, setiap orang memiliki nama panggilan. Nama panggilan saya adalah Ero. Dan saya harap Bapak tidak keberatan jika saya memanggil Bapak Bibi. Bapak Perdana Menteri, sungguh sebuah kehormatan besar bagi saya untuk berbicara di hadapan Bapak hari ini atas nama pemerintah dan rakyat Somaliland. Izinkan saya memulai dengan menyampaikan apresiasi yang tulus atas sambutan yang begitu hangat, keramahan yang luar biasa, dan penyambutan yang terhormat yang telah diberikan kepada saya dan delegasi saya. Segala sesuatu dalam kunjungan ini tidak sekadar formalitas, melainkan cerminan persahabatan dan rasa hormat yang tulus antara kedua negara kami. Bapak Perdana Menteri Netanyahu, sahabat saya, ini bukan pertemuan pertama kita. Saya ingat dengan rasa syukur kunjungan tertutup saya sebelumnya pada Oktober 2025 bersama delegasi besar. Sebagian besar dari mereka hadir di sini hari ini. Kami bertemu di kantor Bapak dan berdiskusi dengan panjang, terbuka, serta berbuah manfaat. Pertemuan itulah yang meletakkan dasar bagi apa yang kita saksikan hari ini. Kemitraan yang semakin kokoh, bermakna, dan berkelanjutan antara Somaliland dan Israel. Hari ini, kita melanjutkan jalan yang telah dibangun di atas kepercayaan, dialog, dan visi bersama. Bapak Perdana Menteri, saya juga mengapresiasi keberanian dan kejernihan pandangan Bapak dalam menjalin hubungan dengan Somaliland di saat negara lain masih ragu-ragu. Pengakuan Bapak terhadap Somaliland sebagai masyarakat yang damai, stabil, dan demokratis di kawasan yang penuh gejolak mencerminkan kewibawaan dan pandangan strategis yang jauh ke depan. Sudah terlalu lama, masyarakat internasional salah memahami kemajuan yang dicapai Somaliland dan keliru menilai kegagalan yang berlangsung lama di Somalia selama 35 tahun terakhir. Bapak telah menunjukkan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, bukan seperti yang sering disalahartikan orang lain, serta mengakui keberhasilan di mana hal itu benar-benar ada. Sejarah akan mencatat betapa pentingnya kepemimpinan ini. Kunjungan ini bukan sekadar simbolis, melainkan memiliki makna strategis yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa Somaliland dan Israel sedang membangun hubungan yang didasari rasa hormat satu sama lain, pengalaman yang serupa, serta kesamaan kepentingan demi stabilitas, pembangunan, dan keamanan. Republik Somaliland adalah negara yang lahir dari perdamaian setelah konflik, demokrasi setelah perpecahan, dan tata kelola setelah kehancuran. Kami telah menyelenggarakan pemilu yang kredibel, menjaga stabilitas dalam negeri, dan terus berkontribusi demi perdamaian serta stabilitas di tanduk Afrika.
Kami berkomitmen untuk terus melangkah di jalan ini dan memperkuat peran kami sebagai kekuatan pendukung stabilitas kawasan. Di sisi lain, kami melihat Israel sebagai negara yang didefinisikan oleh ketangguhan, inovasi, dan kekuatan strategis. Kedua bangsa kami memiliki pengalaman yang sama dalam membangun stabilitas di tengah kondisi yang sulit, dan hal inilah yang menjadi dasar kokoh bagi kemitraan kita. Potensi kerjasama antara Somaliland dan Israel sangatlah luas dan nyata. Somaliland memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk cadangan tanah jarang yang menjanjikan, serta potensi minyak dan gas yang belum tergarap. Kami juga memiliki garis pantai yang paling strategis di kawasan ini, yang membuka peluang besar di sektor pelabuhan, logistik maritim, perikanan, pelayaran, dan ekonomi kelautan. Di bidang pertanian, kami memiliki lahan subur yang sangat luas yang didukung oleh sumber air bawah tanah, yang dapat dikembangkan melalui irigasi dan teknologi modern. Dengan dukungan investasi serta keahlian, sektor ini mampu mengubah ketahanan pangan dan membuka peluang ekspor. Somaliland juga menganut sistem ekonomi pasar bebas yang didorong oleh sektor swasta, dan dengan senang hati menyambut investasi internasional. Hal ini membuka peluang besar bagi Israel untuk berperan di sektor keuangan, pembangunan infrastruktur, pariwisata, pertanian, industri pengolahan sumber daya alam, serta sektor berbasis inovasi. Kami melihat kepemimpinan Israel di bidang inovasi dan teknologi sebagai mitra yang sangat cocok dengan potensi serta posisi geografis strategis Somaliland. Bersama-sama, kita dapat membangun kerjasama yang nyata dan membawa perubahan positif bagi kedua bangsa. Hubungan ini bukan sekadar transaksi bisnis. Ini adalah kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun, diperkuat oleh ikatan keluarga, kerja sama militer, dan kunjungan kerajaan. Belum lama ini, tepatnya pada Oktober 2024, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Sheikh Mohammed secara pribadi mempererat hubungan bilateral melalui serangkaian pertemuan tingkat tinggi. Inggris dianggap sebagai pilihan yang aman, pilihan yang dapat diandalkan, pilihan yang tidak perlu diragukan lagi. Maka, ketika salah satu mitra terdekat Inggris di Teluk Persia tiba-tiba mulai menarik diri secara diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa penjelasan, pihak berwenang di Gedung Putih memperhatikan hal itu, namun bukan karena alasan yang mereka duga. Karena tanda peringatan pertama bukanlah konferensi pers, melainkan data permohonan visa. Kedepannya, kami berkomitmen untuk menjadikan kemitraan ini sebagai kerja sama terstruktur yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan dengan tulus atas keramahan, kepemimpinan, dan visi Bapak. Kunjungan ini menandai babak baru dalam hubungan Somaliland dan Israel, yang dibangun di atas kepercayaan, kejernihan visi, dan ambisi bersama. Terima kasih, Bapak Perdana Menteri. Perdana Menteri, Bapak Presiden, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan pesan terakhir. Israel dan Somaliland berada di dua sisi Laut Merah yang berlawanan, namun kita disatukan oleh keyakinan yang sama, bahwa kebebasan, demokrasi, dan peluang jauh lebih kuat daripada ekstremisme, terorisme, dan kekacauan. Oleh karena itu, kesepakatan ini bukan sekadar urusan diplomasi, ini tentang membangun lahan pertanian, rumah sakit, bisnis, teknologi, serta lapangan pekerjaan. Ini tentang mengubah persahabatan menjadi kemakmuran bagi kedua bangsa kami. Masih banyak pihak yang menentang perdamaian di sekitar kita. Pihak-pihak yang membenci perdamaian itu membangun terowongan, rudal, dan pasukan teroris. Kita akan membangun sesuatu yang jauh lebih kuat, kemitraan, inovasi, serta masa depan yang penuh harapan dan keamanan. Hari ini, kami mengulurkan tangan persahabatan yang hangat kepada Somaliland, dan kita akan membangun masa depan bersama. Bersama-sama, kita akan membuktikan bahwa masa depan bukan milik kekuatan teror, melainkan milik kekuatan perdamaian. Dengan semangat inilah, saya sekali lagi menyambut Bapak di Yerusalem. Selamat datang, sahabat kami.